tiserele. Ketika kaki kita menginjak sesuatu, kalau bahasa Sundanya tiserele gitu. Jadi aku pakai gaun cukup panjang kainnya. Ternyata di bawah-bawahnya itu, di bawah kainnya itu memang ada mote-mote gitu ya. Jadi begitu keinjak licin. Itulah ketika itulah terjadi, dan aku pun kaget ya saat itu. Untung aku masih tidak melepaskan mic aku dan berusaha dengan tanpa bantuan orang lain seperti hidup ya ini ya. Jadi dari jatuh, aduh nggak ada yang bantu gitu kan, karena dancer semuanya di bawah kan. Jadi aku kayak jatuh, ada sedikit malu udah pasti ya, tapi untungnya semuanya di situ tepuk tangan ternyata. Jadi kayak semangat gitu. Jadi gue merasa tersemangati. Aku tetap berdiri dengan anggun. Tahun berapa teh? Kemarin 2 hari yang lalu di preliminary ya Putri Indonesia gitu. Jadi buat aku itu adalah memang kenyataan ya dalam hidup. Ada aja yang kayak gitu-gitu, tapi bagaimana kita mengatasinya itu sih yang paling penting buat aku. Berarti saat itu tensin banget ya teh? Tensin banget. Agak-agak tensin tapi enggak banget sih. Cedera enggak? Ya lumayan sih di sininya ya, karena kan lumayan karena itu tuh apa namanya kayak ada beads-nya gitu kan. Jadinya banyak luka-luka, cukup banyak luka-luka di lutut, di kaki aku gitu. Tapi oke aja. Ini kejadian pertama kali apa? Enggak sih. Enggak, pernah juga sih beberapa kali gitu, tapi itu udah jadi bagian lah dari penyanyi. Emang banyak juga, siapapun juga lah, kelas dunia juga sama, Madonna, Beyonce, Mariah Carey, semuanya pernah jatuh, Alicia Keys gitu. Kenapa? Ya asuransi kan enggak, jiwanya aja gitu. Hatinya Cak lo lebih milih gaun Cak. untuk antisipasi supaya nggak kejadian lagi di konser nanti gimana? Oh iya dong, iya, aku akan lebih berhati-hati dan mencoba lagi. Kemarin pun udah JR ya, tapi ya itulah kalau musibah kan tidak bisa diprediksi juga ya. Dan insya Allah mudah-mudahan doain aja, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Atau mengurangi pecicilannya mungkin teh. Aku tuh nggak bercicilan, itu hanya gaya di atas panggung. Jadi maksudnya ya bagaimana ya, namanya juga musibah lah ya. Jadi aku udah JR, udah cobain juga bajunya, tapi nggak pernah nyangka lah gitu. Ya, tapi lu udah ganti dengan gaun yang panjang kan? Iya betul juga, betul, apalagi nanti pas di konser ya, itu akan aku perhatikan juga, mudah-mudahan nggak akan keinjak lagi. Gitu. Soal itu dong, tadi kan ada suka membagi-bagikan Oh iya. ke saudara-saudara, itu setiap kapan sih? Misalnya kayak ada momen Biasanya beberapa hari terus bagi-bagi saudara. Iya, jadi sebetulnya teman-teman aku punya sebuah cita-cita sebetulnya, bikin satu event di mana baju-baju aku yang udah lama-lama itu ya udah aku taruh di situ. Terus udah gitu buat penyanyi-penyanyi baru itu bisa main ke situ untuk baju-baju nyanyi aku terutama bisa mereka pakai gitu, buat modal mereka tampil gitu, karena baju-baju itu cukup mahal ya, pastinya puluhan juta juga gitu, jutaan apa puluhan juta kan. Dan apa namanya, kemarin waktu pas di Idol, finalis Idol tuh pada pakai baju aku, baju konser gitu. Sebagian ada yang mereka bawa pulang, tapi yang memang benar-benar yang punya apa namanya memori besar buat aku, misalnya yang benar-benar yang konser besar itu biasanya aku simpen. Tapi yang buat harian itu aku kasihin buat teman-teman di RCTI, buat mereka bagi-bagiin juga. Jadi aku seneng banget baju-baju aku bisa ada gunanya juga untuk karir musik mereka gitu. Kalau setiap aku merasa udah mulai penuh gitu ya, karena kan aku alhamdulillah banyak disupport juga sama teman-teman desainer gitu. Mereka sering ngasih baju aku juga gitu, dan memang kebutuhan penampil itu ya baju ya, bagaimanapun penampilan gitu. Kita berusaha mix and match, tapi baju baru pasti tetap perlu gitu bagaimanapun juga. Tapi bagaimana akhirnya baju-baju itu bisa menjadi barang yang selalu berguna, itu yang paling penting. Oke, thank you. Teh soal Luna Maya teh.